Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fiona. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pemikiran tentang satu topik yang sangat penting, sangat relevan, dan akan terus menjadi semakin penting. Kepemimpinan dalam era digital. Jadi kita ini hidup di zaman yang luar biasa ya teman-teman. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Nói có được yên pha được không? Em cách mình mấy khỏi rồi nè. Con không có cái số nữa. Con kuda. Kuda. Kita hidup di zaman yang luar biasa ya teman-teman. Dalam beberapa dekade terakhir ini, teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita belajar, dan bahkan cara kita memahami dunia dan berinteraksi satu sama lain. Di tengah perubahan yang cepat ini, kita menyaksikan munculnya tantangan-tantangan baru, sekaligus peluang-peluang besar. Maka menjadi seorang pemimpin hari ini bukan hal yang soal hanya kemampuan mengelola tim atau organisasi secara konvensional. Kepemimpinan sekarang itu menuntut lebih dari itu, dan ia harus menuntut atas kecerdasan digital, ketajaman etis, dan kepekaan terhadap kemanusiaan. Benar terus sejujurnya. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma kepemimpinan. Jadi dulu itu kepemimpinan ini lebih banyak diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan, mengambil keputusan, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang rencana itu sendiri bisa berubah setiap saat. Karena dunia digital memaksa kita untuk berpikir lebih lincah, lebih fleksibel, dan lebih berani untuk mengambil risiko. Kita tuh nggak bisa lagi hanya mengandalkan struktur hierarki yang lama. Kepemimpinan digital adalah tentang kolaborasi, pemberdayaan, dan membangun kepercayaan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi fasilitator inovasi, bukan hanya mengambil keputusan. Terus yang kedua, adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Untuk bisa memimpin di era digital, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, memahami tren digital, dan mengintegrasikan dalam strategi organisasi. Itu tidak berarti kita semua harus menjadi ahli IT dan programmer, tapi kita perlu melek terhadap teknologi dan punya mindset untuk belajar sepanjang hidup. Contohnya, banyak organisasi yang kini bertransformasi menggunakan kecerdasan buatan, big data, ataupun cloud computing. Seorang pemimpin digital harus mampu melihat bagaimana teknologi ini bisa menjadi alat pemberdayaan, bukan pengganti manusia ya. Pemimpin yang baik tidak takut pada teknologi, tapi menggunakannya untuk memperkuat potensi manusia, bukan untuk menggantikannya. Yang ketiga itu pentingnya nilai-nilai manusiawi. Namun di tengah semua kemajuan ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi boleh berubah, algoritma bisa diperbaharui, tetapi empati, kejujuran, dan integritas adalah nilai-nilai abadi yang terus menjadi dasar dari setiap keputusan yang kita buat. Seorang pemimpin digital tidak hanya berpikir secara efisiensi, tapi juga berpikir dampak-dampak terhadap manusia, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan. Jangan sampai kita menciptakan inovasi yang lebih hebat secara teknis, tapi merusak secara sosial. Sebagai contohnya nih, dalam pengambilan keputusan berbasis data, penting untuk mempertimbangkan privasi individu, keamanan data, dan keadilan akses. Yang keempat, komunikasi dan kepedulian pada tim. Dalam dunia kerja, kini banyak dilakukan secara remote atau hybrid. Komunikasi menjadi tantangan besar. Kita tidak bisa selalu bisa bertemu langsung, maka seorang pemimpin perlu punya kemampuan digital yang kuat dalam berkomunikasi, mampu menjaga hubungan emosional dan menciptakan ruang kerja yang suportif dan inklusif
walaupun secara fisik kita berjauhan. Kepedulian terhadap tim itu menjadi sangat penting. Kita perlu melihat bagaimana perasaan tim sehari ini, apakah mereka dihargai, apakah mereka punya kesempatan untuk tumbuh. Yang kelima, membangun lingkungan yang inklusif dan inovatif. Kepemimpinan dalam era digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja yang kita bangun. Kita harus menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didorong untuk berinovasi, untuk berbicara, dan untuk mengambil inisiatif. Budaya digital yang sehat adalah budaya terbuka terhadap perbedaan, tidak takut pada kegagalan, dan selalu belajar dari pengalaman. Saya percaya keberagaman adalah kekuatan besar dari kepemimpinan digital. Semakin beragam latar belakang tim kita dari sisi usia, gender, budaya maupun pengalaman, semakin kaya juga perspektif yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, kepemimpinan untuk masa depan. Mari kita sadari bahwa kepemimpinan dalam era digital adalah perjalanan, bukan tujuan. Kita semua sedang belajar, kita mungkin membuat kesalahan, tapi yang penting bagaimana kita belajar dan bangkit kembali. Seorang pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang penuh dengan semua jawaban, tapi mereka juga tahu bagaimana membangun tim-tim yang bersama-sama bisa menemukan solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang sedang mereka lalui. Teman-teman sekalian, mari kita lihat teknologi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai alat kebaikan. Mari kita gunakan teknologi untuk membangun dunia yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Dengan pola pikir terbuka, hati yang peduli, dan komitmen untuk terus belajar, kita semua bisa menjadi pemimpin di era digital ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang terberikan. Semoga kita semua menjadi bagian dari perubahan yang positif. Terima kasih.